Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Santi Novianti dengan NPM 2022-1948. Dan saya Muhammad Ardan dengan NPM 2022-1533. Topik yang akan kita bahas adalah konsep dan perilaku biaya. Tonton video berikut ini. Pengertian konsep biaya. Konsep ini adalah konsep pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk memperoleh suatu manfaat. Nah, biaya yang belum habis masa pakainya akan digolongkan sebagai apa? Sebagai aktiva yang dimasukkan dalam neraca. Sedangkan jika biaya yang telah memberikan manfaat dan sekarang telah habis akan disebut sebagai beban. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pengertian perilaku biaya. Menurut website yang saya baca dari Oke Wibowo, dosen PKN STAN dari jurusan pajak, menjelaskan perilaku biaya. Menurut beliau adalah cara biaya yang bisa berubah sesuai dengan perubahan yang terjadi pada penggunaan suatu aktivitas. Contohnya, dari kutipan jurnal yang saya cari dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, ketika tujuan yang ingin dicapai berbeda, maka klasifikasi biaya yang digunakan tidak akan sama. Selanjutnya adalah definisi biaya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa biaya adalah suatu pengeluaran untuk mendapatkan barang atau jasa yang bermanfaat di waktu yang akan datang atau memiliki kegunaan lebih satu periode akuntansi. Perbedaan biaya dan pengeluaran atau beban. Beban merupakan pengeluaran rutin yang dilakukan perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional dan memperoleh pendapatan. Sedangkan biaya merupakan pengeluaran satu kali yang sifatnya lebih kepada investasi untuk mendapatkan manfaat di masa depan. Nah, dalam laporan keuangan, biaya mempengaruhi atau diletakkan dalam laporan neraca. Sedangkan beban mempengaruhi atau diletakkan dalam laporan laba rugi. Perbedaan selanjutnya dapat dilihat dari periode akuntansi. Biaya dianggap pengeluaran modal sehingga dipastikan masanya lebih dari satu periode. Hal ini bisa dilihat dari persediaan barang yang pastinya tidak mungkin selalu habis saat akhir periode. Sedangkan beban hanya memiliki satu periode akuntansi karena diambil dari pendapatan. Misalkan beban dibayar di muka, tentunya beban ini telah dibayarkan pada periode saat itu juga. Nah, jumlah biaya biasanya lebih besar daripada jumlah beban. Kembali lagi, karena biaya mempengaruhi modal, berbeda dengan beban yang mempengaruhi pendapatan. Nah, biaya merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan untuk kelancaran proses produksi, mulai dari barang mentah hingga barang jadi siap dijual. Contoh, biaya pembelian barang mentah, biaya listrik untuk menghasilkan produk, dan lain-lain. Beban merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan, tapi tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Contoh, beban gaji, beban sewa, beban dibayar di muka, dan lain-lain. Biaya merupakan nilai moneter untuk mendapatkan keuntungan atau laba, sedangkan beban merupakan arus kas keluar yang mempengaruhi aset, tapi sama sekali tidak mempengaruhi modal. Contoh akun biaya yaitu PT Abadi Jaya membeli sebuah mobil untuk mempermudah perjalanan bisnis karyawannya, di mana mobil tersebut memiliki masa manfaat lebih dari 5 tahun. Mobil di sini dapat dikelompokkan sebagai aset. Nah, kenapa? Karena mobil tersebut masuk ke dalam kategori aset tetap dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Contoh akun beban yaitu untuk dapat merasakan manfaat atas pembelian mobil tersebut. PT Abadi Jaya harus mengeluarkan biaya tambahan seperti pembelian bahan bakar, terus perawatan rutin setiap bulan, dan lain sebagainya. Teori biaya. Bagaimana tentang mendapatkan formulasi biaya atau input yang paling efisien untuk menghasilkan produksi atau output tertentu. Dengan demikian, maka teori biaya digunakan yang pertama untuk menentukan tingkat produksi atau output yang optimum dengan biaya yang minimum. Contohnya, saya membeli sagu 1000 untuk 5 sempol, namun jadi sempol 10 tusuk agar meraih keuntungan yang gemilang. Yang kedua adalah analisis terhadap faktor-faktor ekonomi dan teknologi yang menunjang produksi untuk mendapatkan teknologi yang tepat.
dan cocok dengan kondisi perusahaan dengan biaya yang minimum. Nah, selanjutnya ada jenis biaya menurut realitas atau realisasi. Biaya pengorbanan opportunity cost adalah biaya yang timbul karena mengorbankan kesempatan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan lain. Misalnya penggundulan hutan untuk industri kayu. Nah, biaya sebenarnya atau real cost adalah biaya yang benar-benar dibayarkan sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Misalnya biaya upah atau gaji. Menurut konsep pencatatan atau biaya akuntansi atau accounting cost adalah biaya yang berdasarkan pada pencatatan akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Misalnya biaya bahan baku, biaya gaji atau upah, biaya komunikasi. Terus selanjutnya biaya ekonomi atau economic cost adalah biaya yang benar-benar dibayarkan sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Pada biaya ekonomis ini walaupun hampir semua dicatat, namun masih ada biaya yang tidak dibayarkan karena memang tidak dicatat. Misalnya seorang yang bekerja pada perusahaannya sendiri. Nah, menurut periode atau waktu menurut karakteristik jumlahnya, biaya jangka pendek short run cost adalah periode di mana masih ada kelompok dari biaya tetap dan biaya variabel. Untuk jangka pendek, biaya terdiri dari biaya tetap TFC dan biaya variabel. Biaya jangka panjang long run cost adalah periode di mana seluruh biaya berubah atau variabel. Dalam jangka panjang, semua biaya adalah variabel, tidak ada biaya tetap. Menurut karakteristik satuannya, biaya total adalah jumlah dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan output. Biaya rata-rata per unit output adalah jumlah dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan dibagi dengan jumlah output. Untuk mencapai keuntungan, biaya rata-rata per unit produksi ini ATC atau berguna sebagai informasi dasar untuk menentukan produksi yang paling efisien. Perusahaan akan berproduksi pada tingkat biaya rata-rata per unit output atau ATC yang paling rendah. Biaya marginal adalah tambahan biaya yang dikeluarkan karena ada tambahan satu unit output. Menurut relevansinya adalah biaya relevan adalah seluruh jenis biaya dengan karakteristik seperti TFC, TVC, TC, AFC, AVC, ATC, dan MC. Biaya relevan adalah jenis biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan namun tidak relevan dengan pengambilan keputusan dalam bisnis. Perilaku biaya, bagaimana perubahan dalam proses bisnis dapat mempengaruhi biaya. Nah, teman-teman, ada 3 jenis perubahan volume kegiatan biaya. Itu yang pertama ada biaya tetap, biaya semi variabel, dan biaya variabel. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis biaya berdasarkan perilakunya dalam bereaksi perubahan terhadap perubahan volume produksi. Biaya variabel yaitu biaya yang akan selalu berfluktuasi sejalan dengan perubahan tingkat aktivitas perusahaan. Karakteristik biaya variabel secara total berubah-ubah sesuai sebanding langsung atau proporsional dengan perubahan tingkat aktivitas. Mudah dan praktis untuk dibebankan secara teliti pada objek yang dibiayai dengan cara yang secara ekonomis menguntungkan. Secara unit akan tetap konstan, jumlahnya tetap walaupun tingkat aktivitasnya berubah-ubah. Biaya tetap yaitu biaya yang relatif tidak akan berubah walaupun terjadi perubahan tingkat aktivitas dalam batas tertentu. Karakteristik biaya tetap yaitu secara total jumlahnya tetap dalam jarak waktu yang relevan, tidak dipengaruhi oleh perubahan tingkat aktivitas. Secara unit berubah-ubah dalam arti bahwa biaya tetap per unit akan turun apabila tingkat aktivitas naik. Sebaliknya biaya per unit akan naik apabila tingkat aktivitasnya turun. Pembebanan kepada sesuatu objek yang dibiayai menggunakan keputusan manajemen atau periode alokasi tertentu. Pengawasan terjadinya atau penggunaannya menjadi tanggung jawab terkendali bagi manajemen puncak. Biaya semi variabel adalah satu jenis biaya yang sebagian mengandung komponen variabel dan sebagian lagi mengandung sifat tetap. Karakteristik biaya semi variabel, biaya yang jumlah totalnya berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan atau kapasitas. Semakin tinggi volume kegiatan semakin besar biaya dan semakin rendah volume kegiatan semakin kecil biayanya. Tetapi tingkat perubahan biaya tersebut tidak sebanding dengan tingkat perubahan volume kegiatan. Biaya satuan atau unit cost biaya semi variabel akan semakin kecil dengan semakin tingginya volume kegiatan, dan sebaliknya biaya per unit akan semakin besar dengan semakin rendahnya volume kegiatan. Kesimpulannya adalah bahwa konsep biaya itu mencakup pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang. Sedangkan perilaku biaya sendiri itu merujuk
pada perubahan biaya yang sesuai dengan perubahan aktivitasnya. Nah, untuk perbedaannya sendiri, biaya dan beban itu terletak pada sifat pengeluarannya, kemudian pengaruh terhadap laporan keuangan, serta durasi penggunaan ataupun pemakaian. Nah, untuk teori biaya sendiri itu gunanya apa sih? Membantu menentukan tingkat produksi yang optimal dengan biaya yang minimum. Untuk jenis biayanya itu mencakup biaya berdasarkan yang pertama realitas, yang kedua pencatatan, yang ketiga periode, yang keempat karakteristik satuannya, dan yang terakhir relevansinya dalam pengambilan keputusan bisnis. Untuk perilaku biaya itu tercermin dalam perubahan biaya seiring perubahan volume kegiatan. Terbagi menjadi berapa? Yang pertama, biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Nah, dalam kesimpulannya, pemahaman menyeluruh terkait konsep ini, jenis kemudian perilaku biaya penting untuk pengambilan keputusan ekonomis yang efektif dan efisien dalam operasional perusahaan. Terima kasih sudah menyaksikan penjelasan dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.